didengar Pak Saksi? Tapi dari termohon itu agak seperti pecah suaranya. Kelihatan. Coba dites dulu. Itu bagus itu. Baik, saudara saksi, saya langsung ke beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan dari apa yang sudah saudara sampaikan melalui persidangan ini. Di antaranya yang pertama yang saya tanyakan, pada saat melakukan klarifikasi, apakah saudara atau Pokja pencalonan KPU pernah meminta atau mempertanyakan terkait dengan proses menghitung selesai menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin. Silakan saksi. Ya, benar-benar kami juga minta mohon penjelasan keluarnya seorang terpidana dan apalagi yang perlu ada persyaratan lagi tidak menjalani sepenuhnya, sehingga dijelaskanlah oleh pihak lapas. Baik, saudara saksi. Saya lanjutkan ya, hasilnya apa itu? Hasilnya juga surat keterangan. Surat keterangan dan juga berita acara. Berita acara ya. Bagaimana menurut lapas mengenai hitungan keluar pidana penjara tersebut? Kalau hitungan orang lapas, karena dia berdasarkan putusan 4 tahun, dijelaskannya, itu ada denda 200 juta yang subsidi 3 bulan kurungan. Namun sebelum 4 tahun dia sudah keluar dari lapas secara fisik, kata dia sudah keluar dari lapas secara fisik. Namun secara administrasi dia masih tetap dari narapidana karena masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Itu. Baik, oke. Terhadap surat keterangan yang diterima oleh Pokja KPU ya dalam hal ini dari Sukamiskin, apakah sama atau berbeda dengan yang digunakan saudara Agus Rin pada saat pencalonan? Berbeda. Berbeda ya. Bagaimana bedanya, saudara saksi? Kalau surat keterangan disampaikan oleh Agus Rin itu berakhir 2014, sedangkan hitung-hitungan dari orang lapas dari 2015. 15 ya. Dia dipotong divisi. Bisa diulangi lagi, saudara saksi, perbedaannya? Kalau menurut lapas 2015 berakhir. Ya. Baik, saksi. Yang selanjutnya, pada saat melakukan klarifikasi terkait dengan dokumen pencalonan saudara Agus Rin, apakah hanya Kalapas Sukamiskin saja? Tidak, Pak. Setelah itu kami melakukan klarifikasi ke Bapas. Balai Pemasyarakatan. Itu karena dia setelah bebas, itu ada bebas bersyarat namanya, karena dia harus pembinaan oleh Bapas. Bisa cerita apa hasilnya dari Bapas itu, Pak? Saudara saksi? Dari Bapas yang disampaikan saudara tadi. Bapas juga setelah kami klarifikasi dan ada surat keputusan dari Menkumham ini, kami perlihatkan dan dilegalisir oleh pihak Bapas.
ada dokumen ya. Begitu. Ya. Oke, saudara saksi, saya lanjutkan ya. Pertanyaannya, sebagai anggota Pokja, saudara saksi tahu batas mana kewenangan Pokja KPU dalam menentukan hasil klarifikasi yang saudara tahu atau Pokja lakukan? Silakan saudara saksi. Yang saya tahu sesuai dengan tugas-tugas saya sebagai verifikasi untuk keterangan, itu batas verifikasi di Bapas. Klarifikasi di bisa diulangi dijelaskan hasil Bapas saudara saksi ya? Kalau hasil Bapas ya setelah ada surat dari keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan setelah diperlihatkan dan memang dicocokkan, maka pihak Bapas menggelisirkan ini. Nah, ini benar. Baik, saya ulangi lagi saudara saksi. Kewenangan Pokja ya, kewenangan Pokja dalam hal ini KPU ya, menentukan hasil klarifikasi yang dilakukan itu. Kewenangan, maksudnya? Ya, maksudnya kan Pokja dalam menentukan hasil verifikasi dalam dokumen itu, kewenangannya sejauh mana? Menurut saksi. Ya, setelah diverifikasi, dituangkan dalam berita acara. Dituangkan dalam sebuah dokumen berita acara ya. Ya. Dan dokumen yang diberikan oleh pihak lapas. Baik, saudara saksi. Saya lanjutkan lagi, oke. Dengan pertanyaan yang lainnya, saudara saksi. Ini terakhir ini pimpinan majelis. Setahu saksi, misalnya ya, ketika Pokja memberikan rekomendasi yang kemudian berbeda dengan yang diplenokan oleh KPU, bagaimana terhadap rekomendasi Pokja tersebut? Yang saudara saksi ketahui ya. Silakan. Setahu saya hasilnya setelah diverifikasi, mengikuti yang setelah diverifikasi. Mohon saksi, suaranya agak pecah, agak ini ya, dalam suaranya itu sehingga nggak bisa ditangkap oleh majelis. Gimana? Hasil daripada verifikasi Pokja itulah yang dilakukan oleh KPU. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup pimpinan majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Silakan Pak Halid melanjutkan. Terima kasih. Saya kepada saksi ini penegasan saja. Mohon karena waktu terus berjalan, jawabannya singkat dan tepat saja. Apakah Pokja yang ada saudara di dalam situ bersifat memutuskan? Ya. Artinya keputusan hanya di tangan KPU ya, begitu. Keputusan di KPU ya. Saudara hanya sumbang dan saran pendapat, begitu. Tidak juga. Jadi ini saudara kan tim Pokja. Pokja itu kan ada pendapat. Kemudian ada di pendapat itu menurut saudara tadi ada berita acara di rapat itu. Kemudian keputusan tetap di tangan KPU, apakah harus dengan keputusan Pokja tersebut? Itu maksudnya. Kalau keputusan tetap KPU, Pak. Tapi kalau tersebut berita acara saat itu, memang saya sesuai dengan ini, saya ikut berita tangan. Ya,
penjelasannya itu saja. Itu kata saya tadi, tidak perlu saya hanya menanyakan soal ketegasan saudara. Kemudian saudara menjelaskan saat di Sukamiskin itu ada berita acara yang saudara tanda tangani bersama tim Poja. Apa isinya? Itu judulnya berita acara tentang klarifikasi dokumen syarat bakal calon gubernur atas nama Agus Rimna Mariono dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Ya, apa isinya, Pak? Setelah dilakukan klarifikasi, maka didapat dokumen dan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Itu surat pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A, kelas 1 Sukamiskin Bandung. Itu surat nomor W11 pas titik pas titik 1 PK titik 01 titik 01 titik 02 titik 3203 tanggal 6 November 2014 terlampir. Kemudian salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor pas 333 PK titik 01 titik 05 titik 06 tahun 2014 tentang pembebasan bersyarat narapidana terlampir. Itu surat keterangan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung nomor W11 pas titik pas 1 PK titik 01 titik 01 titik 02 tanggal 9 September 2000 terlampir. Ya, nah sekarang ini Pak ya, ini saya minta tegasan juga. Apakah surat rekomendasi bersyarat yang dikeluarkan oleh lapas tersebut ketika saudara klarifikasi diakui tidak keabsahannya oleh lapas? Diakui. Diakui ya. Nah. Kemudian di dalam saudara melakukan klarifikasi dari lapas itu ke Bapas seperti saya sampaikan tadi. Apa kaitannya menurut Pokja antara hubungan Bapas dengan lapas? Karena menurut orang lapas setelah dia keluar dari LP itu setelah menjalani 2/3 dia harus melakukan pembinaan lagi oleh Bapas. Pak, maksudnya Pak, mengapa Pokja memutuskan harus ketika setelah selesai lapas harus ke Bapas? Itu maksud saya. Karena ada hukum bersyaratnya, Pak. Karena ada bersyaratnya. Ada apa, Pak? Ada bebas bersyaratnya itu, Pak. Bebas bersyaratnya di? Bebas bersyarat. Karena ada bebas bersyaratnya di mana? Bapas. Bapas. Ya, maksud saya tadi itu tadi ya. Sekali lagi saya ulangi untuk ketegasan saja. Mengapa kemudian Pokja memutuskan setelah ke lapas harus ke Bapas? Itu pertanyaannya. Nah, kami kan katanya kan ada pembinaan lagi. Kan bakal hukuman. Kan cuma 2 tahun. Ada besar kami memastikan ada nggak? Nah, ini Pak. Cukup. Karena ini sebenarnya itu karena ada 2 surat, Pak. Ada surat lapas dan surat Bapas. Itu saja sebenarnya. Bukan itu yang kata saya ketegasan saudara yang harus dijawabkan. Karena yang dimasukkan dalam persyaratan itu adalah surat lapas dan Bapas. Jadi Bapak tidak perlu berkotak-katik menjelaskan yang lain. Terima kasih Majelis. Baik, terima kasih Majelis, Pak Halid. Terakhir, Pak Edi, kami persilakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Saksi ini adalah saksi fakta ya. Bisa dengar suara saya ini Pak Saksi? Saksi fakta dari pihak termohon, apakah suara saya bisa didengar? Bisa ya? Coba didekatkan lagi Pak, antara mic dengan sumber suaranya. Bisa didengar ya? Oke, sip. Pertanyaan saya Pak, pertama, apakah Bapak masih ingat pada saat mau berangkat ke Lapas Sukamiskin, rombongan ini berangkat dari mana? Berangkat dari Bengkulunya, apa misalkan kumpul ke KPU dulu, atau misalkan ketemu di mana, apa masih ingat? Tidak. Kalau kami berangkatnya ketemunya di bandara, tidak ada kumpul di KPU, Pak. Jadi pada saat berangkat ke Sukamiskin itu polanya seperti apa? Itu pertanyaannya.
Ya, seperti ya dari Bengkulu dari rumah masing-masing ke bandara, naik pesawat terus dari bandara menuju ke Bandung. Besoknya di tanggal 9 baru kami melakukan relokasi ke Sukamiskin. Setelah di Sukamiskin kami lanjut ke Bapak. Mohon Pak Rudin ya. Mohon tuh tidak jelas pimpinan. Alangkah lebih baiknya coba dites dulu suaranya pimpinan. Sebentar pemohon. Maksud saya itu sebentar dulu. Coba Pak Rudin ya, pakai mic-nya Pak Ayamin tadi. Itu yang bagus menurut saya. Mic-nya Pak Ayamin itu yang suaranya jelas. Coba Pak Ayamin dipinjamkan dulu mic-nya ke Pak. Bagus, pimpinan. Ya, itu lebih jelas mic-nya. Coba Pak Rudin pakai mic-nya Pak Ayamin. Mungkin agak membantu suara. Silakan. Kami berangkat dari Bengkulu tanggal 8. Ke bandara sama-sama ke Jakarta. Itu sorenya langsung ke Bandung. Besok paginya tanggal 9 kami sama-sama ke Lapas Sukamiskin. Setelah selesai di Sukamiskin, sorenya kami lanjut ke Lapas Bandung. Oke, stop aja di situ, Pak. Ini artinya rombongan, Pak ya, betul atau tidak? Ya, rombongan. Ya, oke, stop, Pak. Masih ingat tidak siapa komisioner KPU yang saat itu berangkat berserta rombongan itu? Yang berangkat ke perusahaan itu Pak Eko sama Pak Eme. Satu lagi dari staf KPU ada, dari Polda Pak Agus, dari Kejaksaan Tinggi juga ada, dan saya sendiri. Oke. Kalau ke Jakarta pada saat ke Bengkulu naik pesawat apa, Pak? Pesawatnya masih ingat nggak? Karena ini adalah saksi fakta. Dia harus mendengar, melihat, dan mengetahui. Nah, masih ingat tidak? Apakah naik pesawat apa kemarin pada saat ke Jakarta itu? Kalau saya pulangnya naik pesawat Citylink. Oke. Cukup, Pak. Berarti memang Bapak ada di sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pada saat di Sukamiskin, apa yang Bapak lakukan? Kalau saya mengikuti rombongan. Tadi kan sudah jelas, Pak. Saya kan anggota tim. Bertemu dengan pihak lapas, pihak sebagian di lapas. Oke, Pak. Saya sambung lagi pertanyaannya. Seketika melakukan klarifikasi pada saat pembuatan surat, saudara saksi fakta ada di mana? Di dalam ruangan ini, ruangan si kasus Pak Iwan. Kasus apa namanya? Saya lupa kasus apa itu. Pokoknya di ruangan Pak Iwan yang diajukan oleh Pak Alfa. Kasus pembinaan. Di ruangan, Pak ya, di ruangan. Oke. Saksi apa yang dilakukan di ruangan itu? Kalau saya kan mendampingi yang melakukan wawancara dalam hal ini ya di KPU sama pihak kejaksaan. Oke. Pada saat surat mau dibuat, apakah saksi ada di sana? Di ruangan. Ada di ruangan. Ya, ada di sana ya. Ya. Pada saat misalkan surat ini akan dibuat atau ada proses kan bertemu dengan Pak Gunawan dulu katanya kan. Nah, kemudian saksi mengikuti tidak proses itu? Yang itu Pak Iwan, kasus pembinaannya, Pak. Kasus pembinaan keluar ruangan itu, setelah itu dia masuk lagi. Setelah itu baru dibaca sama, kemudian diparaf oleh Pak Iwan, diteruskan ke lapas.
Sedangkan kalau kerja buat berita acara setelah surat keterangan ada kami buat berita acara buat kerja. Ya, artinya ada proses ya. Setelah itu tadi terakhir diteruskan ke Kalapas ya. Saudara saksi pada saat itu ada di mana? Apa juga ikut berserta surat itu atau misalkan jauh dari orang yang lagi ngurus surat? Ya, yang merujuk ke lapas kasus pembinaan. Ya, lapas, orang lapas. Kami tetap berulangan. Saudara saksi melihat Melihat apa ya, Pak? pada saat proses surat itu berjalan. Atau pertanyaan begini, pada saat orang lagi ngurus untuk surat menyurat ini saksi berada di mana? Di ruangan kasus pembinaan. Di ruangan di ruangan kasih pembinaan ya. Nah, setelah selesai dikasih pembinaan, surat ini dikemanakan lagi? Itu dibawa oleh Pak Kasih Pembinaan, diteruskan ke lapas. Sudah itu kembali lagi ke ruangan Pak Iwan tadi, Pak Kasih Pembinaan tadi. Saya tulis berikan kepada Koja. Oke. Setelah dari kasih pembinaan diteruskan ke Kalapas ya. Pertanyaannya siapa yang meneruskan? Kasih Pembinaan, Iwan Kurniawan. Iwan Gunawan. Oh, yang meneruskan ke Kalapas kasih pembinaan itu ya? Iya. Soalnya dia yang keluar dari ruangan itu. Tapi yang meneruskan saya tidak melihat sampai ke ruangan Pak Kalapas itu saya lihat. Tapi jelas Pak Iwan dari ruangan itu keluar, bawa surat itu. Dan setelah bawa, dan baru dia muncul lagi ke ruangan. Kami tetap di ruangan itu. Oke. Artinya itu proses sudah berjalan ya. Pada saat ini kan Bapak ini sebagai Pokja ya. Seketika misalkan akan naik itu atau misalkan ini akan diteruskan, saudara saksi membaca tidak sebelumnya? Enggak. Setelah tertangan, saya baru baca sebentar lalu ya. Oh iya, tertangan. Ya, artinya tidak diketahui sebelumnya apa surat itu ya? Sebelumnya sudah diketahui surat apa ini mau dibuat oleh saksi ini? Karena kan saksi ini sebagai saksi fakta. Kemudian saksi juga tergabung di dalam Pokja kan. Setidak-tidaknya kan saksi ini ya kesana itu tujuannya untuk itu juga. Apa yang harus kita lakukan ini? Itu diketahui tidak oleh saksi ini? Ya, saya katakan bahwa yang namanya Pak Agus Krim itu kapan ininya ke beredar itu dari LPI. Oke. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Apakah surat keterangan yang diserahkan Agus Rin dalam pendaftaran pencalonan diakui oleh Lapas Sukamiskin pada saat saudara melakukan klarifikasi? Nah itu Pak. Kalau menurut Pak Lapas, memang surat itu dikeluarkan oleh Lapas gitu. Yang diajukan oleh Pak Agus. Oke, artinya diakui ya Pak? Ya. Oke, cukup Pak. Saya mau minta penegasan lagi Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ini ada pembeda antara verifikasi dan klarifikasi. Bahkan Bapak berulang-ulang menyebutkan klarifikasi. Apa penjelasannya Pak? Kenapa harus klarifikasi bukan verifikasi? Ya, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ini adalah klarifikasi, bahkan pemohon juga menyampaikan tadi verifikasi. Tetapi Bapak menegaskan bahwa ini adalah klarifikasi. Apa alasannya menyebut kata klarifikasi bukan verifikasi, Pak? Ya, karena surat yang diajukan oleh Pak Agus itu, Pak, itu di situ dia, yang ditandatangani. Ya, saya ulang lagi Pak ya. Ini kan apa beda Pak antara klarifikasi dan verifikasi? Gitu aja Pak jawab Pak. Nggak usah buka bukunya. Apa bedanya Pak? Karena termasuk Pokja ini tujuannya apa itu?
Nah, apa perbedaan antara klarifikasi dengan verifikasi? Setelah kami verifikasi, lalu kami melakukan klarifikasi. Ya. Yang ke Sukamiskin artinya klarifikasi, Pak ya? Betul Pak, gitu ya. Yang pada saat datang ke Sukamiskin itu untuk melakukan klarifikasi, apa betul seperti itu Pak? Atau ada penjelasan lain? Iya, betul. Betul ya? Oke. Saya rasa cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ediansa ya. Para pihak pemohon maupun termohon, kami kira dari majelis cukup ya untuk saksi fakta atas nama Pak Fahrudin SH. Kepada Pak Fahrudin kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita masih ada waktu, saya kira kita periksa dulu, kita mintai keterangan penjelasan dari saksi fakta Angki Galati SHMH. Kami persilakan pihak termohon untuk menghadirkan saudari Angki Galati. Pak Fahrudin silakan meninggalkan tempat. Terima kasih Pak Fahrudin. Termohon tolong hadirkan saksi Angki Galati. Sudah siap? Angki? Oke, baik. Terima kasih termohon. Baik, Ibu Angki ya, saudara masuk dalam daftar yang saksi yang disampaikan oleh termohon dan hari ini akan dimintai keterangan atau penjelasan. Sebelumnya, saudara diharap untuk berdiri, akan diambil sumpah terlebih dahulu. Ibu Fatimah, silakan. Yang petugas penyumpah sudah siap? Oh ya, sudah siap ya. Oke. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih pimpinan. Sebelum saya ambil sumpah, saudara Angki kita pastikan dulu, benarkah ini saudara Angki? Tolong dicek KTP-nya untuk petugas dari Bawaslu. Sesuai, oke, sesuai. Pimpinan, mohon izin. Pimpinan. Ya. Ya, mohon izin. Ya, silakan pemohon ya. Apa yang disampaikan? Jadi begini pimpinan, karena ini adalah saksi fakta, ya. Kan? Saksi fakta ini kan yang dikeluarkan oleh KPU. Dan kalau memang dia ada saksi faktanya dari KPU, kami keberatan pimpinan. Mohon dicatat. Oke, baik, kita catat ya. Kita catat keberatan dari pemohon ya. Oke. Silakan Ibu Fatimah dilanjutkan ya. Saudara Angki, bersediakah Anda saya ambil sumpah? Bersedia. Oke, bersedia ya. Saya ambil sumpah dengan agama apa? Islam. Baik. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. Oke, silahkan duduk kembali Ibu Angki. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Ibu Fatimah. Kita lanjut ya. Baik ya. Ibu Angki, kami persilakan untuk menerangkan, menjelaskan terkait dengan fakta yang Ibu ketahui, Ibu lihat, Ibu rasakan, dan Ibu dengar. Persilakan.
Ya, suaranya sebentar dulu. Suaranya kayaknya trouble ini. Itu pakai mic-nya Pak Yamin ya tadi ya? Oh, pantesan. Jangan pakai mic Pak Yamin, pakai mic yang lain. Kalau mic Pak Yamin memang nggak cocok dipakai itu ya. Mic yang lain. Ah, ya, coba-coba ya. Mic yang lain. Karena pemohon udah keberatan tuh ngangkat tangan, nggak dengar suara. Kita juga nggak jelas di sini nih di majelis. Oke, coba Ibu Angki. Ya, tes dulu, tes. Suara saya bisa didengar? Tes, tes. Suara saya bisa didengar? Nah, itu baru bisa. Ya, silakan. Agak kencang ya. Terima kasih, bisa didengar? Ya, bisa. Saya On. Maskernya dibuka aja Bu Angki, nggak apa-apa ya. Walaupun di dekat Pak Yamin, maskernya dibuka nggak apa-apa. Nah, mungkin dibuka lebih. Ya, silakan Ibu Angki. Silakan. Mudah-mudahan jelas ya. Silakan. Perkenalkan, saya Angki. Saya adalah salah satu karyawan atau staf pekerja di Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu. Saat ini saya juga dipercaya menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Humas di Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu. Dan tupoksi saya atau tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kasubag Teknis dan Humas, saya memang mengurusi atau melayani memang berkecimpung di bidang teknis untuk dalam pelaksanaan pemilihan umum dan dalam hal ini adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Dan untuk bakal pasangan calon Agustin Mariono dan Imron Rosadi, saya adalah termasuk salah satu dari tim verifikator dan koordinator aplikasi namanya Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Dan saya hadir pada saat pendaftaran bakal pasangan calon dan juga merupakan salah satu anggota kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Demikian. Baik, cukup Ibu Angki? Sementara cukup ya? Baik. Kita persilakan kepada kuasa hukum termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada saksi fakta. Silakan. Terima kasih pimpinan. Baiklah, Ibu Angki Gali SHMH, tadi saudara sudah memaparkan sedikit topoksitas saudara sebagai tim verifikasi dari Pokja KPU Provinsi Bengkulu. Itu betul ya? Baiklah. Tadi saudara menjelaskan sebagai bagian daripada tim panitia yang memverifikasi dalam artian apakah betul menceklis syarat daripada pencalonan di dalam pendaftaran. Apakah itu betul? Benar, saya menceklis ada dan tidak ada syarat untuk calon. Baik. Kemudian bisa tidak saudara jelaskan sebagai penerima pendaftaran tadi saudara sampaikan dari awal dan proses sampai kalian dari tim Pokja mengklarifikasi ke Lapas Sukamiskin. Apakah saudara juga ikut ke Lapas Sukamiskin? Untuk klarifikasi ke Lapas Sukamiskin, saya tidak ikut. Oh, tidak ikut. Oke, berarti saya tidak perlu mempertanyakan keterangan saudara saksi waktu ketika ke Lapas Sukamiskin. Berarti saudara hanya memverifikasi atau menerima pendaftaran di KPU Provinsi Bengkulu saja, begitu? Iya. Tidak ada keterangan lain saudara saksi bisa menjelaskan kepada kami
di persidangan ini tentang pasangan calon Agustin dan Imron dalam hal ini apa? Memverifikasi ataupun menerima kapasitas topoksi saudara sebagai penerima ini pasangan calon. Apakah bisa menjelaskan seperti ini dari tim pasangan calon dari awalnya bagaimana? Nah, itu mungkin saudara bisa jabarkan begitu. Yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pendaftaran dari bakal pasangan calon Agustin Mariono dengan Imron Rosadi adalah bahwa bakal pasangan calon tersebut datang pada hari terakhir masa pendaftaran pemilihan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Beliau bakal pasangan ini datang ke kantor KPU Provinsi Bengkulu dan kalau berdasarkan SOP itu standar pendaftaran yang sudah kami susun dan ini berdasarkan dari jenis jenis nomor 394 bahwa bakal pasangan calon ini diterima dan diwajibkan untuk mengisi daftar untuk kehadiran. Dengan selain itu juga yang wajib mengisi daftar kehadiran adalah partai politik pengusul dan juga tim LO atau pemilih. Lalu pasangan calon ini akan diarahkan untuk memasuki ruang pendaftaran yang berada di lantai 2 kantor KPU Provinsi Bengkulu. Di sini proses pendaftaran diterima secara semi formal. Kenapa kalian saya bilang semi formal? Karena hanya penyampaian maksud dan tujuan, lalu penyerahan berkas dokumen pendaftaran. Pada saat penyerahan dokumen berkas pendaftaran ini, tim verifikator, salah satunya saya, menerima dokumen pendaftaran yang terdiri dari dua jenis, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon. Dan tim verifikator untuk pada masa proses pendaftaran hanya mengecek ada dan tidak ada dokumen sebagai untuk syarat pencalonan dan syarat calon. Apabila syarat pencalonan dan syarat calon sudah terpenuhi, ada semua, maka tim verifikator akan mengeluarkan tanda terima dan kemudian tanda terima ini dilakukan pengecekan bersama antara tim verifikator dan KPU provinsi dengan tim penghubung bakal pasangan calon. Lalu apabila sudah disepakati bersama, ditandatangani dan diserahkan kepada petugas penghubung. Kenapa petugas penghubung? Karena bakal pasangan calon sudah meninggalkan tempat. Begitu. Oke. Tadi saya kutip tim penghubung. Ini tim penghubung ini dari timnya pasangan calon atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Tim penghubung ini adalah tim penghubung dari bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon, artinya LO-nya ya? Ya. Oke, tadi cukup puas dan cukup jelas pemaparan yang disampaikan Ibu Angki tentang teknis pendaftaran. Kemudian ini kita kembali kepada sebelum tanggal 4 dan tanggal 5, tanggal 6 ya, ketentuan secara nasional pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu serentak. Berkaitan dengan isi materi daripada narasi pemohon, yaitu bisa tidak saudara saksi jelaskan kepada kami sebagai saksi fakta ketika itu, apakah betul pasangan calon Agustin dan Imron itu mendaftar pada tanggal 6 September 2020. Itu bisa saudara jelaskan tidak? Benar, Bapak pasangan calon Agustin Mariono dan Imron Rosadi mendaftar pada tanggal 6 September 2020.
Benar ya. Oke. Secara singkat saya tidak bisa mempertanyakan lebih luas tentang teknis kaitan klarifikasi di lapas Sukamiskin. Nah, artinya sebelum tim Pokja berangkat, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara tidak ikut ke lapas Sukamiskin bersama tim Pokja. Artinya saudara hanya ada di Bengkulu. Sebelum mereka berangkat, ada tidak berkoordinasi ya, sebagai tim checklist verifikasi KPU pendaftaran ya, sebagai panitia pendaftaran. Ada nggak tim Pokja ini apakah ikut rapat, bisa nggak dijelaskan sama Bu Aki? Setelah masa pendaftaran berakhir tanggal 6 September 2020, selanjutnya adalah masa penelitian administrasi yang ini dilakukan oleh tim Pokja. Jadi berkas dokumen pendaftaran bakal pasangan calon semuanya itu diserahkan kepada kelompok kerja. Lalu selanjutnya dilaksanakan untuk melakukan penelitian administrasi. Di sini yang dilakukan penelitian administrasi sudah memasuki masa keabsahan. Nah, pada saat proses masalah keabsahan ini ketika rapat bersama antara kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur KPU, unsur pihak luar, dan instansi yang berwenang terkait, berdasarkan seluruh hasil penelitian administrasi diambil kesimpulan dokumen-dokumen mana yang diperlukan untuk klarifikasi. Dokumen-dokumen yang tersebut yang akan diklarifikasi semuanya mencakup seluruh calon, tidak untuk apa yang mana yang memiliki keraguan atau yang memiliki yang perlu memang harus diklarifikasi. Nah, dari tim Pokja rekomendasi tim Pokja tersebut yang akan dilaksanakan klarifikasi dan baru ditemukan tim yang akan melakukan. Oke. Saya lanjutkan pimpinan. Di dalam verifikasi ya, sebelum klarifikasi ya, ini melangkah dari verifikasi dan klarifikasi. Dikarenakan tim Pokja ini berbagi tugas, namun dalam satu kesatuan daripada panitia pendaftaran ya, pasangan calon. Apakah betul itu? Iya. Jadi setiap ya, masing-masing punya tugasnya, terutama untuk instansi luar, karena memang instansi luar ini ada instansi terkait yang berwenang, memang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga instansi-instansi yang berkaitan dengan syarat calon. Terima kasih. Oke. Itu kan ada PKPU ya, nomor pimpinan. Untuk sementara dari saya cukup, tapi ada tim daripada kuasa hukum termohon untuk melanjutkan pertanyaan. Mohon izin pimpinan. Ya, silakan. Silakan. Melanjutkan pimpinan pendengar kepada saksi ya, setelah menerima berkas-berkas yang diajukan oleh para bakal calon pasangan, tahapan apa yang saudara saksi lakukan pada saat itu? Baik, setelah menerima dokumen pendaftaran seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, tim verifikator melakukan pengecekan ada dan tidak ada dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon. Selanjutnya apabila syarat pencalonan dan syarat calon kelengkapannya ada, maka akan dikeluarkan tanda terima. Tanda terima ini dilakukan pengecekan bersama antara tim verifikator KPU dan tim LO atau tim petugas umum. Lalu kemudian apabila sudah disepakati bersama, tidak ada yang syarat-syaratnya memang sudah dilengkapi semua ada, dikeluarkan tanda terima dan ditandatangani dan diserahkan tanda terima ini kepada tim LO dan tim parpol pengusung. Baik, setelah melakukan verifikasi dan melakukan pemeriksaan dokumen yang disajikan para bakal calon, kemudian ada klarifikasi ke pihak lapas Sukamiskin Bandung dan telah ditetapkan nama-nama pasangan calon yang
memenuhi syarat, apakah ada kewajiban dari KPU untuk memberitahukan kepada bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat atas rapat pleno yang diambil oleh pihak KPU? Baik, berdasarkan ketentuan Jumis 394, berita acara penetapan pasangan calon hanya diserahkan untuk pasangan calon yang memenuhi syarat, dan tidak diberikan untuk bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan surat keputusan penetapan pasangan calon yang diserahkan kepada bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, itu hanya berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan. Seperti itu. Terima kasih. Selain pemberitahuan tersebut diberikan kepada pasangan calon, adakah pihak-pihak lain yang mendapatkan pemberitahuan terhadap rapat pleno tersebut? Berdasarkan Jumis, berita acara pasangan calon diserahkan hanya kepada bakal pasangan calon dan partai pengusung. Baik. Apakah partai pengusung ya? Pengusung, partai gabungan pengusung ya. Apakah surat tersebut juga diberitakan kepada pihak Bawaslu? Benar, disampaikan juga kepada pihak Bawaslu. Untuk memenuhi azas publisitas, apakah pemberitahuan itu juga diumumkan di laman KPU? Untuk surat keputusan penetapan pencalonan, kami publisitas melalui laman atau infografis di laman KPU, dan juga ada yang namanya satu lagi jadi halaman KPU itu dipublisitas, tapi untuk berita acara tidak. Baik, pimpinan sidang, kami mohon agar keterangan saksi ini bisa disandingkan dengan bukti T1, T2, T3, T4, dan T5. Baik, termohon. Sudah kita. Pimpinan sidang, terima kasih. Ya, baik. Dari termohon, apakah masih ada atau dianggap cukup? Cukup ya, termohon ya. Ya. Kami minta waktu karena prinsipal komisioner KPU Pak Eko menyampaikan pendapat. Kalau prinsipal ini dari kemarin kita persilakan, belum ngomong ini. Syukur kalau mau ngomong hari ini Pak Eko. Silakan, prinsipal. Terima kasih pimpinan majelis yang seperti kaitannya dengan saksi fakta kita, pimpinan. Saya ingin menanyakan berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi tentang ada sebuah sistem yang dibangun oleh KPU kaitannya dengan proses pencalonan, namanya sistem pencalonan atau silon. Nah, saya pikir perlu disampaikan oleh kita pada hari ini untuk menjelaskan sejauh mana aplikasi silon ini mampu mengkomunikasikan terkait dengan regulasi maupun tentang syarat-syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon. Demikian yang mulia, silakan saksi. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah sampaikan pada awalnya, bahwa saya sebenarnya juga adalah koordinator untuk namanya aplikasi sistem informasi pencalonan atau silon. Aplikasi ini berbasis internet dan online, dan ini merupakan aplikasi yang dibangun langsung dari KPU RI. Aplikasi ini bersifat online dan internet karena digunakan untuk juga terintegrasi dengan publisitas melalui website namanya infopemilu.kpu.id. Artinya pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, dokumen-dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal calon itu dipublis ke masyarakat melalui laman website. Pendaftaran ini pada saat
bakal pasangan calon melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Bengkulu, tim verifikator, salah satunya juga adalah operator Silon, melakukan pendaftaran berbasis online tersebut melalui aplikasi Silon dengan menginput seluruh data diri bakal pasangan calon dan juga semua syarat-syarat dokumen. Demikian. Jadi ketika data bakal pasangan calon ini sudah kami input dan sudah kami upload di aplikasi Silon, maka selanjutnya data-data tersebut bisa dipublisitas dan langsung bisa dilihat oleh masyarakat melalui website saya sebutkan sebelumnya yaitu info.kpu.kpu.go. Terima kasih. Jadi pimpinan selanjutnya. Ya. Kaitannya dengan soal komunikasi dengan RO. Apakah Fakta bisa juga menjelaskan sejauh ini apakah ada LDS atau media komunikasi selain Silon mungkin ya, informasi atau menjelaskan terhadap sisi-sisi regulasi yang mungkin juga bisa disampaikan kepada paslon melalui RO. Baik. Pada dasarnya seluruh tahapan pemilihan serentak tahun 2020 itu Bapak Konstitusi selalu membuka helpdesk. Artinya setiap tahapan apapun itu tahapannya selalu ada helpdesk. Begitu juga dengan tahapan pendaftaran pencalonan ini. KPU Provinsi juga membuka helpdesk tersebut dan adanya di ruang bawah di lobby itu langsung berkaitan dengan pusat informasi pelayanan publik. Artinya bahwa sesungguhnya tidak ada proses yang tidak terbuka, semuanya transparan terhadap RO. Lalu kemudian ketika terjadi hal-hal yang dalam masalah dan proyek itu sesungguhnya sangat bisa dilakukan oleh RO maupun melalui LDS gitu. Terima kasih pimpinan, saya pikir cukup. Baik, terima kasih Prinsipal. Saya kira dari termohon cukup ya. Baik, kita masuk kepada pihak pemohon. Silakan pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Yes. Nah, gimana mohon pimpinan, mic-nya itu diganti aja mic-nya Pak M. Yamin biar lebih enak mendengarnya. Boleh. Mic-nya. Tergantung Pak Yamin, bersedia apa enggak? Jadi setuju aja. Siap. Silakan, mohon. Terima kasih. Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum yang saya hormati, Majelis Bawaslu yang saya hormati, di sini Saudara Anggi ya. Nah, di sini saya mau tanya ini, Saudara tadi mengatakan sebagai tim verifikator atau verifikasi ya, dan termasuk juga bagian tim Pokja. Nah, saya mau tanya, di mana sih bedanya Anda sebagai tim verifikator termasuk juga Pokja? Terima kasih. Tim verifikator dan Pokja. Kalau bagi saya keduanya melekat. Keduanya melekat. Kenapa? Karena mic-nya dekat tinggi biar agak enak dengar. Ya. Ya, Jelas. Baik. Bagi saya, tim verifikator dan Pokja itu adalah melekat. Karena khusus untuk saya. Kenapa? Karena bagi tim verifikator itu adalah berkaitan dengan tugas saya sebagai Kasubag Teknis dan Humas. Tapi sebagai SK Pokja, saya berkaitan dengan penerimaan berkas pendaftaran pencalonan bakal pasangan calon. Baik, jadi menerima berkas ya. Nah, termasuk juga Pokja. Saya tanya, saudara tadi mengatakan tidak ikut ke Bandung, ya, Sukamiskin. Ya. Ya, tidak. Ya, Pak. Menurut saudara, ya, checklist apa saja yang membuat Pak Agusrin itu tidak memenuhi syarat Anda sebagai verifikator? Begini Pak, tim verifikator itu bukan bekerja untuk memeriksa apa yang tidak memenuhi syarat, tapi hanya memeriksa ada dan tidak ada. Seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi ketika saya berfungsi sebagai tim verifikator, maka saya hanya memeriksa ada dan tidak ada syarat calon.
Kemudian ini satu lagi saya tanya, ini saya berterima kasih sekali kepada kuasa hukum M. Yamin ya, yang mempertegaskan ya, bahwasannya pasangan calon Pak Agustin Imron ini mendaftar pada tanggal 6 September 2020. Benar atau tidak? Benar. Tapi secara faktanya administrasi tanda terima P35 buktinya supaya pimpinan sidang tahu. Ini ada saudara menyebutkan penerimaannya itu pada tanggal 5 September. Ini keprofesionalan seorang verifikator di mana? Ini saya tanya. Apa ini kelalaian atau lupa atau salah ketik? Maaf kalau memang ini menyinggung perasaan saudara, bukan. Ini karena mau memperjelas saja bukti yang kita peroleh ya di P35. Silakan. Masalah untuk kesalahan penulisan pada tanda kesalahan penulisan ya. Nah, saya mau nanya itu aja karena Anda tim verifikator ya. Bapak tidak pernah memotong pembicaraan saya sebelumnya. Ya. Enggak, saya mau pertegas itu saja ya. Karena kita lihat ada gitu ya. Baik. Ya. Saya belum selesai menjawab. Mengapa? Karena berdasarkan lampiran kami, berdasarkan lampiran tanda terima, itu sudah dinyatakan bahwa dia mendaftar pada tanggal 6 September 2020. Dan ditambah lagi, ada di salah satu dari bukti kami adalah buku pendaftaran kehadiran itu juga ditandatangani pada tanggal 6 September 2020. Dan untuk 5 September yang Bapak sebutkan itu, saya rasa dulu kita ini tanya masalah ada fakta. Ini yang saya tanya, ini verifikasinya ini tanggal 5 pengakuan Anda ya sudah mengakui bahwa saya tulis ya sudah, itu aja ya. Ini nggak usah berpanjang tanggal 5. Ini yang saya tanya lihat. Oke. Termohon, diam dulu. Ya. Termohon jadi begini. Pemohon bertanya, saksi termohon jawab saja ya. Nggak usah teriak-teriak. Saya ini apa? Kalau nanti teriak ini saya jadi takut. Jantung saya nggak kuat. Pingsan di persidangan kan nggak enak begitu ya. Ya, ini pengakuan aja sudah cukupnya. Saya bilang tadi salah ketik, salah tulis itu saja maksud saya. Ya, paham Mbak Anggi? Oke, Ya. tenang Anggi ya. Oke. Nah, sekarang karena Mbak Anggi ini bagian verifikator, Mbak Anggi tahu kan model lampiran TT1 KWK? TT1 KWK? Kalau Bapak perhatikan sudah ditandatangani oleh petugas penghubung. Artinya, ketika petugas penghubung menandatangani juga menyetujui hal tersebut. Kenapa beliau juga tidak melakukan pemeriksaan bersama? Padahal pada saat pengeluaran tanda terima diterbit. Izin pimpinan. Mbak Anggi nggak emosi. Ini tenang Mbak. Ini sekedar klarifikasi. Oke, tenang. Saudara bisa mendengarkan ya. Bapak mendengar jawaban saya dong. Saudara Bapak yang bukan masalah, cuma kita lihat di sini. Di sini ada tanggal 5, itu aja, udah cukup. Diam dulu. Saudara ini ngerti nggak di sidang? Dengarkan dulu majelis. Begini, saya sudah katakan pemohon bertanya, termohon menjawab. Jangan membentuk opini atau kesimpulan. Ini bukan forumnya begitu. Jadi jawab saja sesuai yang ditanyakan. Dan saya minta tidak usah berbantah-bantahan. Ya. Tidak, saya tutup dulu sidang ini. Bisa pemohon dan termohon ya. Kita komitmen ya. Saksi jawab saja. Pemohon bertanya. Begitu ya. Silakan pemohon. Masih ada nggak atau cukup? Masih. Silakan. Ya. Silakan pemohon. Pemohon silakan. Saudara verifikasi Mbak Dia. Tenang Mbak. Jadi mau tenang Mbak. Jadi saudara tahu kan lampiran model TT1 KWK ya. TT1 KWK di poin 16 ya kan. Ini saya mau mempertegas saja ya bahasanya biar Mbak Anggi tahu. Di TT1 KWK ini di poin 16 di dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 ya menjelaskan bahwa surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan. Nah ini besar. Nah saya tanya Mbak, jadi kira-kira ini Mbak kan fakta. Menurut Mbak, coba Mbak tanyakan ini bebas penjara ini gimana menurut Mbak? Saya tidak menjawab itu. Saya hanya mengecek ada dan tidak ada Pak. Kalau surat keterangannya ada ya ada, tapi masalah keterangannya saya bukan kewenangan saya sampai sana. Sudah, ya. Sudah pemohon, sudah dijawab itu.
Saya rasa udah, kayaknya udah gemetar-gemetar dia langsung. Silakan teman. Ya, silakan yang lain. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, silakan. Pemohon. Ya, saya panggil ibu ya, saksi ya. Tadi saksi, tugas saksi ya kalau bahasa yang saya tangkap itu menerima berkas memverifikasi ada atau tidaknya berkas atau dokumen persyaratan bakal calon gubernur Provinsi Bengkulu termasuk wakilnya. Khusus pasangan dalam hal ini pemohon Pak Agusrin dan Pak Imron, karena ini tugas saudari saksi yang saudari ada atau tidak ada yang saudari sebutkan itu, yang mana kira-kira yang tidak ada atau semuanya ada. Mohon saksi sampaikan. Maaf Pak, saya sudah tidak hafal bagaimana misalnya ada atau tidak adanya apa saja. Sudah 1 bulan yang lalu Pak, saya nggak hafal lagi. Bisa dicek kok di tanda terimanya aja. Izin pimpinan, ini saksi fakta yang bertugas diberi amanah oleh undang-undang, ya. Kebetulan saksi ini fakta bertugas di KPU menerima berkas. Pertanyaan saya simpel, karena saksi yang menceklis ada atau tidak ada. Pertanyaan saya, saudari saksi, ya. Silakan kalau melihat data. Silakan, nggak apa-apa. Santai aja, slow. Jadi begini, ya. Ingat saja, silakan. Ya, pertanyaan saya khusus untuk bakal pasangan calon pada saat pendaftaran tertanggal 6, walaupun tadi tersinggung di administratif tertanggal 5 dan saudara sudah klarifikasi salah ketik, itu yang mana yang kira-kira menurut saksi selaku saksi fakta yang belum ada atau semuanya ada. Baik, Silakan, termohon. Saksi termohon. baik. Saya izin untuk melihat lampiran PP1 KWK. Berdasarkan lampiran PP1 KWK, seluruh dokumen syarat pencalonan dari bakal pasangan calon Agustin Mariono dan Imron itu memenuhi ada semua untuk syarat pencalonan. Stop pada situ. Kita simpel karena mengingat udah siang, perut sudah bernyanyi. Ya, cukup ya. Pemohon cukup. Ada majelis. Udah lapar tadi. Silakan. Maksud saya dengan pertanyaan saya simpel. Jadi jawabnya ada atau tidak, jawabnya ada kalau ada. Cukup kalau cukup, itu maksud saya majelis. Jadi terima itu ada dua ya, ada dan tidak ada, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon. Ya, bentar. Pertanyaan saya satu lagi. Kalau syarat calon, mohon pimpinan. Mohon itu sudah dijawab tadi, sudah cukup. Ini ada pertanyaan baru, didengarkan dulu ya. Pertanyaan baru. Silakan, pertanyaannya pemohon. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Mohon dengar ya, Ibu Saksi. Tadi saudari saksi menyampaikan terhadap checklist data semuanya ada. Pertanyaan saya, khusus Pak Agustin, ya, ini ada surat. Coba saudara cek di checklist, ada tidak surat yang bernomor atau tertanggal 9 September 2020. Ada atau tidak di situ? Yang ditandatangani Pak Turman Saud pada saat pendaftaran, ada atau tidak? Mohon dicek. Surat apa itu, pemohon? Surat apa, pemohon? Surat keterangan nomor W11 dan seterusnya, tertanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh Pak Turman. Baik. Oke, coba saudara saksi silakan. surat
Tanggal berapa suratnya, mohon maaf? 9 9 September 2020. Ada atau tidak? Pada saat pendaftaran tanggal 6 September. Ya, pada tanggal pendaftaran 6 September. Belum ada. Tidak ada. Pertanyaan saya selanjutnya, coba saudara cek lagi data saudara. Ada tidak khusus Pak Agusrin menyampaikan syarat yang dikeluarkan dari Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Sukamiskin tertanggal Bandung 16 Januari 2020 yang isinya menyatakan ada halo saksi, ada tidak berkas? Tanggal 16 Januari 2020 ya Pak? Ya. 16 Januari 2020. Ada tidak? Gimana saksi termohon? Apakah ada surat tersebut? Mohon maaf majelis, karena surat tersebut merupakan dokumen pendaftaran tanggal 16 Januari 2020, sejujurnya saya tidak ingat karena dokumen yang saya cek adalah dokumen ada dan tidak ada. Itu berapa pemohon? Pemohon P berapa pemohon? P5, majelis. 5. Oh ya. Berarti saudara saksi termohon tidak ingat ya? Mohon maaf tidak ingat Pak. Oh ya, ya. Oke, P5 kita juga. Oke, kita sudah baca juga. Oke, baik pemohon. Ada yang lain? Oke, P5. Tadi walaupun saksi tidak ingat ya, tapi saksi menyampaikan di awal semua berkas pasangan Agustin Imron secara checklist semuanya ada. Ya. Pertanyaan saya. Tadi mohon maaf, mungkin saya ngambil sedikit pertanyaan dia oleh anggota majelis. Kalau memverifikasi, artinya memverifikasi berkas yang disampaikan. Kan seperti itu. Makanya saya bertanya, nah kalau mengklarifikasi berbeda dengan verifikasi. Karena ini saksi fakta yang menerima berkas dokumen, ya. Jadi makanya saya tanya, coba saudara ingat kalau saudara kan punya checklist tuh, ini persidangan. Tadi saudara sudah menyatakan lengkap ada, persoalan yang lain-lain tidak tahu. Tapi saudara bertugas men-checklist semuanya ada. Paham saksi? Paham ya? Coba saudara saksi ingatkan lagi. Sekali lagi pertanyaan saya. Ada tidak saudara saksi sebelum menceklis persyaratan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, ya, termasuk dalam PKPU, khusus mantan narapidana ini harus ada surat yang dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan yang telah melewati hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Pernah saudara saksi membaca surat itu ada pada saat memverifikasi atau menerima berkas? Silakan. Surat keterangan lapas yang saya periksa adalah hanya ada dan tidak ada. Keterangannya itu saya diserahkan kembali kepada Puja. Jadi ketika diterima surat tanggal 16 Januari 2020, saya checklist ada. Kenapa? Karena itu adalah surat dari lapas. Ya, cukup. Itu pertanyaan kami majelis. Artinya ada surat ini. Ya, terima kasih majelis. Mungkin yang lain. Cukup ya, pemohon ya. Saya kira masih ada. Pak Nopran jangan ulang-ulang pertanyaan ya. Oke ya. Berarti satu aspirasi kita. Baik ya. Para pihak yang saya hormati, baik pemohon maupun termohon, saya kira sedikitlah saja mungkin dari majelis sebelum kita tutup. Mohon kesabarannya. Silakan Pak Edi atau Ibu dulu. Ibu dulu lah ya. Biar ketemu sama Ibu Angki juga. Ibu ketemu Ibu. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan majelis. Langsung saja kepada saksi fakta Ibu Angki. Pertanyaan saya adalah yang pertama, selaku penerima berkas dan checklist ya,
dokumen apa saja yang saudara terima pada saat Bapak Agus Rin mendaftar ke KPU? Baik, Bu. Dokumen yang saya terima adalah, atau lebih tepatnya yang saya cek ada dan tidak ada, adalah dokumen syarat pencalonan yang terdiri dari partai pengusung dan syarat calon yang disajukan dari masing-masing bakal pasangan calon. Baik. Cukup satu saja, Pak Pimpinan. Oh, cukup Ibu ya. Baik. Dilanjutkan Ibu. yang lain. Ya, silakan Pak Ediansa. Baik, terima kasih pimpinan majelis. Saya satu pertanyaan juga. Apakah ada mengenai ini kan verifikator ya, Ibu ini sebagai saksi fakta ya. Apakah ada mengenai surat keterangan dari lapas di dalam dokumen pencalonan yang diajukan oleh pemohon ini? Ada, Pak. Untuk masa pendaftaran tanggal 6 ada. Ada ya? Coba diulang lagi, apakah ada atau tidak ada? Pada masa pendaftaran tanggal 6 September 2020 ada surat keterangan dari lapas. Oke, ada. Terima kasih. Baik, saya kira singkat ya, padat. Ya, pemohon maupun termohon yang kami hormati. Ada Pak Halid, silakan Pak Halid. Satu lagi, Pak Halid kayaknya. Pak Halid, Pak Dodi ya, silakan. Baik, pimpinan majelis yang saya hormati, saya menyambung apa yang disampaikan majelis sebelumnya, pertanyaannya kepada saudara saksi fakta. Saya ulangi lagi, apakah saudara juga menjadi petugas pada saat penerimaan perbaikan pendaftaran? Iya, Pak. Iya. Kemudian, apakah ada berkas atau syarat yang ditambahkan oleh saudara Agus Rin? Ya. Bakal saudara Pak Agus Rin ada memperbaiki syarat calon yang sudah ditetapkan berdasarkan berita acara hasil penelitian. Jadi kalau penangkapan saya agak bingung, tapi kalau menurut saya adalah memperbaiki. Karena bahasanya adalah itu adalah perbaikan syarat calon. Bisa saudara saksi jelaskan lagi tentang apa yang diperbaiki dalam tambahan tersebut? Baik, berdasarkan berita acara hasil penelitian administrasi berkaitan dengan surat keterangan lapas, dan itu diperbaiki yang harus diperbaiki pada masa perbaikan syarat dokumen calon, dan itu diserahkan oleh tim petugas penghubung dokumen yang diperbaiki, yaitu berupa surat keterangan dari lapas. Baik, saksi. Artinya pada saat ada surat keterangan ya yang bersangkutan yang dimasukkan, setelah itu ya masuknya dimasukkan lagi gitu, sepengetahuan saksi. Ya, karena ada masalah lagi setelah masa penelitian administrasi, ada setelah itu dikeluarkan berita acara hasil penelitian administrasi, maka berita acara hasil penelitian administrasi disampaikan kepada pasangan calon melalui tugas penghubung, syarat-syarat aja syarat-syarat calon apa saja yang diperbaiki. Nah, pada masa perbaikan syarat calon ini, petugas penghubung atau pasangan calon melalui tugas penghubung yang menyerahkan dokumen syarat calon yang diperbaiki tersebut. Baik, saksi. Satu pertanyaan lagi. Pada saat saudara Agus Rin menyerahkan berkas pencalonan tersebut, apa langsung dilakukan verifikasi atau saksi hanya sebatas menerima terlebih dahulu baru nanti dilakukan verifikasi? Silakan. Tahapannya sama, Pak. Pada saat masa penerimaan masa penerimaan perbaikan dokumen syarat calon itu hanya menerima, sekali lagi hanya memeriksa apakah ada dan tidak ada. Selanjutnya ada lagi masa penelitian syarat
perbaikan secara dokumen musyawarah ini. Dan itu kembali diserahkan kepada kelompok kerja. Demikian. Baik, terima kasih pimpinan Majelis. Terima kasih Pak Dodi. Saya kira ini sudah cukup ya. Pemohon sudah, termohon sudah, majelis sudah. Terima kasih kepada Ibu Angki Galati SHMH atas kehadiran dan kerjasamanya. Baik Bapak Ibu, para pihak yang kami hormati, pemohon dan termohon, waktu di majelis ini sudah menunjukkan pukul 12.30. Skor sampai jam 14 ya. Sampai jam 14 kita skor untuk meminta keterangan dari ahli ya. Dari ahli. Jadi komit ya 14.00 WIB. Jadi saya kira cukup 1,5 jam untuk isoma, untuk istirahat, sholat dan makan. Sidang saya skor. Hadirin mohon berdiri, majelis meninggalkan ruangan sidang. Silakan duduk kembali. Silakan untuk istirahat.